Aryan untuk bergabung. Nah, ini muncul. Selamat Halo, malam. selamat malam, Brandi. Bagaimana ini kabarnya? Baik, baik, sehat-sehat. Mas Andi Oke gimana? ya. Sehat, sehat selalu. Waduh, senang ini akhirnya kita bisa bertemu, berbincang lewat live IG ya. Terpenuhi Ya, harapannya, harapan kita. Baik, pertama nih. teman pertama ya. Wah, nanti pasti setelah pertama nanti berikutnya akan ketagihan, Bro Ibrahim. Siap. Oke, baik. Teman-teman, ini sahabat saya, Bro Ibrahim Aryon. Beliau ini tinggal di Bandung ya. Jadi sekarang ini kita terhubung dari Jakarta Bandung dalam satu media yang sangat kecil tetapi kita bisa berkomunikasi. Nah, teman-teman malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Bro Ibrahim menimba inspirasi. Banyak hal yang nanti kita akan timba inspirasi dari Bro Ibrahim ini. Nah, tema kita malam hari ini adalah personal and professional development. Harapannya nanti kita akan banyak inspirasi dari Bro Ibrahim. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya perkenalkan terlebih dahulu sahabat saya ini. Beliau ini adalah konsultan people development dan knowledge management. Ya, dan ini profesi yang saya baru tahu ya. Ternyata beliau adalah juga intuitive coaching practitioner. Wah, ini kita satu Ini gelombang nih nanti di dalam pelayanan seperguruan. seperguruan. Oke, Bro Ibrahim, apa aktivitas uh, Bro untuk di saat-saat pandemi ini? Wah, di pandemi ini justru jadi banyak online ya. Jadi banyak Ya, kesempatan untuk berbagi. Ini kesempatan kayak cuti panjang tapi yang sangat produktif begitu. iya, Banyak iya. kesempatan pembelajaran di masa-masa pandemi ini. Akhir-akhir ini juga kan banyak melibatkan diri di pendampingan orang muda di kaderisasi begitu. Jadi ada banyak sekali sesi-sesi webinar yang dilakukan. Kayaknya dari April nih udah 50 termasuk setengahnya sama Bro Andi. Oh Jadi ya, yes, jadi selama ini ada 50 aktivitas melalui media online ya, biasanya lewat Zoom sini pertama kali lewat IG live lewat seperti ini. lewat IG ini. Oke, Bro, ada sesuatu yang baru enggak yang saya ingin tahu nih, yang dulu yang belum pernah dialami, kemudian selama masa pandemi atau masa tinggal di dalam kepompong, karena saya mengartikan masa 3 bulan atau 4 bulan ini seperti manusia itu kalau mau melihat perjalanan dari ulat ke kupu-kupu gitu ya, yang menjadi tagline saya. Ini selama masa pandemi ini masa di mana kita masuk menjadi kepompong nih. Nah, Ya, ada sesuatu yang baru enggak yang dialami, yang dulu mungkin selama menjadi ulat, selama menjadi ulat itu tidak terjadi, dan sekarang betul-betul ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga, atau justru sesuatu yang luar biasa yang Bro lihat ini juga bisa menjadi sebuah berkat. Apa Bro, bisa ya. diseringkan? Masa-masa ini tuh banyak sekali kesempatan buat merenung dan belajar jadinya ya di saat masa-masa work from home ini. Mulai dari hal yang paling nggak saya duga itu mulai berlatih menanam microgreens gitu ya, berkebun. Tadinya sih nggak kepikiran untuk melakukan hal seperti itu. Belajar hal-hal yang uh, harus ditekuni gitu ya, bersama anak-anak sih daripada mati gaya ketika Hmm, PJJ. iya, Kemudian iya. juga banyak mulai melakukan beberapa eksperimen untuk pembelajaran dengan platform digital. Jadi selama masa ini tuh ada banyak sekali guru-guru yang turun gunung begitu, banyak Hmm, sekali ilmu yang bisa di harvest, pengalaman dari teman-teman yang tentu sudah sangat berpengalaman ya di profesinya masing-masing. Itu kita bisa dapatkan dan kita ramu untuk pembelajaran pribadi maupun untuk pembelajaran buat teman-teman yang lain. Itu kesempatan yang jarang-jarang muncul rasanya, dan itu bisa muncul justru pada saat pandemi ini. hmm, Kita bisa iya. belajar banyak dari teman-teman. Ya, ternyata ada banyak hal yang baru yang tidak terduga, bahkan
ada kebiasaan-kebiasaan hobi baru ya, bercocok tanam. Ya, dan jadi zombie di Oh, Zoom. gitu ya. Zoomtopia. Bahkan bahkan terakhir tuh malah yang kursus persiapan perkawinan juga secara online begitu ya. Jadi Ya, banyak yang tertunda, maka kan karena begitu banyak yang mengejar tanggal, kemudian ya. akhirnya programnya dikonversi jadi berbentuk online juga. Seru juga sih. Iya, ternyata menemukan juga keseruan-keseruan itu dari hal-hal yang tidak terduga dan sebagainya. Enak kalau Bro Ibra di sana berkebun punya tanah yang bisa kemudian dipakai sebagai berkebun. Kalau saya di apartemen berkebunnya di Oh, balkon, Bro. oh, bisa bisa. Microgreens itu cuma butuh kotak kontainer. Betul. Oh, gitu ya, kecil ya. Oke, baik. Bro, Bro Ibra, ini kan kita melihat ya dalam saat-saat ini kita itu kan memasuki, kalau saya sih mengatakan kita kita itu hidup saat ini itu di era new life lah. Orang di luar sana Ya, mengatakan new normal dan sebagainya, tetapi bagi saya ya kita betul-betul masuk ke dunia yang baru, new life ya, yang sungguh-sungguh yang tidak terpikirkan, yang terjadi begitu saja dengan sebuah kebiasaan, mindset baru, ada sesuatu pola perilaku yang baru dan sebagainya, dan ini menjadi tantangan, artinya ada sesuatu yang kita hadapi dan sebagainya. Nah, Bro Ibra, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, apa sih yang bisa Bro lihat? Tantangan, mungkin ada peluang atau harapan, terutama di dunia usaha. Karena kita membutuhkan usaha untuk sebuah kehidupan kita. Bisa baik. di-sharingkan, Bro. Baik. Kalau buat dunia usaha sih ini seperti masa riset begitu ya. Karena semua yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, semua asumsi-asumsinya berubah begitu. Kemudian ini Ya, kesempatan untuk memperbarui bisnis model, memperbarui cara dan proses dalam menghasilkan produk dan layanan begitu ya. Dan ini memang sesuatu yang menantang sekaligus juga membawa banyak peluang sih. Jadi terutama juga bagi yang lama supaya bisa mengubah mengubah bisnisnya, buat yang baru nih kesempatan nih. Kita sebenarnya mhm, udah level playing field kan, ini sama-sama nggak ngerti di depan mau seperti apa. Ada yang iya, bilang bahwa ini low touch economy, makin jarang pertemuan. Orang uh, sekarang ini kan rasanya kalau meeting seperti ini bisa langsung dilakukan gitu ya. Dari iya. Bandung, Jakarta tanpa harus travel 4-5 Perjalanan jam yang jauh, waktu yang perjalanan begitu jauh. panjang, ya. Dan Mungkin ini malah dianggap sebagai bisa, sesuatu yang normal. ya, Ya, malah waktu menjadi semakin lebih efektif ya untuk sebuah sebuah usaha dengan adanya dengan dunia baru ini. betul. Dan rasanya orang itu jadi lebih mudah untuk berkolaborasi ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ketika dulu kita memang invest waktu sekian banyak untuk membangun rapor, membangun kedekatan begitu ya. Sekarang dengan adanya Zoom ini relatif kita jadi lebih cepat untuk uh, masuk ke hal-hal yang sifatnya diskusi begitu ya, hal-hal yang bisa uh, menghasilkan inovasi, kolaborasi begitu. Dan ini Iya, juga sangat menghemat waktu sih. Saya iya. ingat kalau Mas Menteri itu bilang kan katanya sekarang tuh saya bisa pindah dari satu rapat ke rapat lain cuma selisihnya cuma 5 menit begitu ya. Lima Dan menit, langsung bisa iya, langsung fokus ke apa yang mau dibicarakan begitu. Itu sangat menghemat waktu. iya, iya, Walaupun tentu iya. saja juga saat ini ada banyak perubahan-perubahan. Tantangannya kan saat ini kita nggak bisa lagi merencanakan terlalu jauh begitu ya. Hmm, Kalau ada pada awal-awal pandemi ini saya ngobrol sama teman yang di oil and gas, gimana ini situasinya setelah ada pandemi? Dia bilang, oh kita sih nggak masalah, kita udah biasa, kita udah plan sampai 2030 begitu. Ini mah cuma iya. bam kecil aja gitu. Tapi buat sebagian besar dari kita kan situasinya nggak seperti itu ya, Mm-mm, yang mm-mm. sudah punya resource yang cukup untuk 5-10 tahun ke depan. Gitu. Nah ini kesempatan atau tantangan kita adalah untuk bisa terus adaptif dan juga resilient. Jatuh ya kita bangun lagi, kita buat hal-hal yang baru dari apapun yang kita punya. Saya lihat di lingkungan ini banyak yang
resep-resep rahasia dapur tuh keluar ya. Tadinya Oke, cuma iya, buat di rumah, iya, iya. kemudian bisa dimonetize, dibuat, Mm-mm, dipasarkan keluar. mm-mm, Semua mm-mm, mm-mm. hal-hal yang kreatif itu muncul ketika sekarang situasinya sangat tidak menentu dan ya beruntung kita hidup di zaman yang sudah ada platform digital ya. Nggak ada hambatan lagi untuk membuat sesuatu dari dapur atau garasi masing-masing untuk dipasarkan ke literally hampir ke seluruh dunia. Semua orang bisa akses kok Iya, sebenarnya apa yang iya. kita tawarkan. Oke, iya. Itu mungkin peluang-peluang kita ya. Iya, menarik sekali, Bro Ibra, ketika tadi Bro Ibra mengatakan bahwa sepertinya dunia ini di reset. Itu. Jadi ada sesuatu yang betul-betul memang yang baru, bahkan betul-betul baru, bahkan ini menjadi peluang besar untuk bagi yang belum memulai, kemudian Ya. membuka untuk sebuah usaha yang bisa menjadi harapan di masa depan dan sebagainya. Nah, kalau melihat dari istilah Bro Ibra tadi bahwa segala sesuatunya ini di reset, kita berusaha untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, sikap atau pengetahuan atau keterampilan apa yang paling paling dibutuhkan oleh kita semuanya supaya dapat berkiprah di masa depan ini, Bro? Wah, tentunya sikap pertama yang bisa diupayakan adalah sikap positif ya untuk fokus pada kekuatan strength base gitu ya orang bilang saat Ya, ini dan juga fokus untuk melihatnya ke masa depan gitu karena apapun yang kita pelajari di masa lalu sampai saat ini mungkin sebagian ya tentu yang prinsipil yang values itu tetap tapi banyak hal yang mungkin nggak relevan lagi di masa berikutnya ini kita betul. lihat di Ya, zaman kita saja banyak profesi yang dulu waktu SD itu belum ada gitu ya. Jadi YouTuber atau jadi influencer betul, di betul IG begitu sekali. itu Iya, sesuatu yang baru yang muncul begitu dan kemampuan untuk belajar dan kemampuan untuk tahu apa yang harus dipelajari itu mungkin salah satu skill yang perlu dikembangkan. Yang kedua saya pikir kemampuan buat eksekusi karena ide sangat banyak saat ya, ini tak terbatas ide ada dimanapun. ya. Tapi kemampuan untuk mewujudkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat itu mungkin salah satu yang kunci yang perlu dibuat. Untuk itu memang Mm, perlu beberapa kemampuan ya, baik hard skill maupun soft skill. Yang soft skill mungkin bicara soal intrapersonal sama interpersonal skill begitu ya. Jack Ma mm, bilang apapun yang sudah bisa dilakukan sama komputer kita pasti kalah dentar. Tapi soal kemampuan untuk mengolah batin, iya, kemampuan untuk iya, bersosialisasi itu nggak bisa, eh, mungkin masih agak sulit lah paling nggak. iya. Itu yang perlu Mm, dikembangkan. Kemampuan untuk critical thinking juga sepertinya makin perlu karena sekarang ini kita masalahnya bukan kekurangan informasi, tapi kebanyakan informasi sehingga kita harus iya. mampu untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang valid dan bermanfaat. Terakhir, saya pikir kemampuan buat mengkomunikasikan ide gitu ya. Sekarang ini kan kemampuan untuk storytelling, barangnya bisa jadi sama, service bisa jadi sama, tapi kemampuan untuk membuat narasi bahwa ini memang bermanfaat dan menggerakkan orang lain, itu mungkin salah satu skill yang rasanya sangat diperlukan saat ini ya, untuk membuat sesuatu yang bermanfaat buat company maupun buat masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Ini sesuatu yang sangat berharga ya dari dalam situasi yang baru, dunia ini di-reset, bahkan Romo Purnomo ini yang hadir. Selamat malam Romo dari Italia Malam Romo. berkenan hadir. Ya, ada sebuah inovasi yang tepat guna, yang kemudian ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada pertanyaan Bro dari Bu Maria itu sepertinya muncul. Nanam apa nih? Oh, saya baru pemula latihan nanam brokoli. Jadi Wih, nanam micro. brokoli ya. Nanti saya tiru, saya nanam ini deh, apa kangkung. Oh, siap. Nanti dikirim benihnya ya. Oke, baik, baik. Baik, menarik Bro Ibra tadi mengatakan di situasi yang baru ini ternyata satu modal yang paling utama ya lalu positive thinking gitu ya. Ya, dan itu menjadi modal awal gitu ya, memiliki sebuah mindset yang baru dengan selalu positif dan akhirnya fokus hanya pada kekuatan, fokus pada strength-nya. Dan itu ya bisa berupa entah itu soft skill-nya dan kemudian hard skill-nya dan sebagainya dan kemampuan-kemampuan itu yang dioptimalkan. Nah,
Bro, malam hari ini kan kita berbicara dengan tema kita itu kan personal and professional Profesional. development ya. Itu yang menjadi tema Betul. kita pada malam hari ini. Nah, fokus apa yang menjadi penting dalam personal and professional development ini yang mau di-sharingkan oleh Bro Ibra? Apakah ini soal mentalitas? Apakah ini soal knowledge-nya, soal skill-nya, atau soal sistem, atau bagaimana, Bro? Baik. Oke, kalau kita bicara, pertama kita mungkin bicara soal development dulu ya, soal pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan hal yang sangat alami, naluriah gitu ya, semua makhluk hidup alami begitu. Kalau kita lihat dari kecil hingga saat ini, secara personal kita melewati beberapa tahapan perkembangan gitu ya. Kita tumbuh ke atas dan ke samping gitu ya. Pertama-tama mungkin lebih lebih banyak ke atas, sekarang udah makin ke samping. Kalau Iya, berat badan. kalau saya ke sampingnya, Bro. Dan Iya, meminjam metafora tanaman begitu ya. Pertama-tama kalau bicara soal personal development itu kan dengan mulai menyadari kita tuh sebenarnya bibitnya apa ya gitu. Ada pepatah yang bilang tentang Chinese bamboo tree misalnya. Chinese bamboo tree itu memang uh, dia tumbuhnya sangat lama, butuh waktu 4 sampai 5 tahun untuk membentuk akar saja gitu, nggak kelihatan. Tapi kemudian setelah pada waktunya dia akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat tinggi. Pohon yang lain beda lagi. Ada yang menjadi sangat rindang begitu, tapi kemudian ketika daunnya sangat begitu lebat, maka dia buahnya jadi sedikit begitu. Maka itu perlu di trim begitu ya. Sama halnya juga dengan kita sih sebenarnya dalam personal development. Setiap orang dari kita kan punya bakat, punya karisma, punya sesuatu yang dititipkan Tuhan gitu ya. Bahasanya agak rohani jadi iya, Pope Francis itu kan bilang bahwa menemukan diri kita sendiri itu juga salah satu tujuan dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita semua lahir untuk memenuhi satu misi tertentu begitu ya. Nah, penemuan diri ini jadi salah satu dasar dalam hal pengembangan personal development. Uh, iya. kita tadi bicara soal fisik. Saya ingat waktu dulu bangun satu PAUD gitu di Sumatera sana, untuk menu catering makan siang itu kita perhatikan betul gitu ya. Ini nutrisinya seperti apa, kebutuhan gizi anaknya seperti apa, variasinya seperti apa, kombinasi seperti apa. Untuk hal yang fisikal aja kita sangat perhatikan detail, apalagi untuk mengisi mental kita ya, mengisi sisi intelektualitas, mental dan spiritual kita gitu. Kita juga perlu lebih delicate dalam hal itu. Nah, kalau hari ini mungkin akan share lebih ke sisi mentalnya sih untuk personal development, khususnya dalam hal leadership development. Bagaimana kita menumbuhkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif begitu. Oh, Kalau ya gimana, Bro? oh, oke, baik. Berarti fokus kalau kita berbicara soal personal and professional development itu sungguh-sungguh fokusnya itu ya di mentalitas seseorang, terutama di bagian Ya, potensi ya. Tadi ya, betul. dimetaforkan Bro Ibra ya, ketika kita berbicara soal personal lalu ya berbicara soal bibit gitu ya. Jadi Ya, bibit apa yang ditanam itu akan menentukan nanti dia bisa bertumbuh secara kuat atau yang sebaliknya, ya kan? ya, Nah, ya, hal-hal yang seperti ini kan yang perlu dikembangkan terus-menerus ya, Bro Ibra. ya, betul, betul. Ya, oke, Bro Tujuan, Ibra, oh, ya ya, tujuan ya, akhirnya kan bagaimana kita menjadi pribadi yang utuh dan matang begitu ya bahasanya. Kita bisa lebih happy, lebih fulfilled ketika kita mengembangkan sesuai dengan secara optimal gitu. ya. Oke, menarik tadi ungkapan terakhir Bro Ibra. Jadi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh yang matang, gitu ya. Dan bukan hanya sekedar matang, tetapi juga bisa bahagia. Nah, itu yang tentunya itu menjadi harapan karena kadang-kadang kita berpikir
Saya bekerja, saya berusaha, tetapi saya menghabiskan waktu saya bekerja tanpa ada perasaan bahagia dan sebagainya. Nah, Bro, untuk bisa mencapai ke sana, prinsip-prinsip apa sih yang harus digali? Prinsip apa atau hal-hal apa saja yang perlu untuk sungguh-sungguh mungkin dimiliki supaya betul-betul dalam arti tertentu ya personal and profesional kita ini ya bisa berkembang atau bisa bertumbuh. Oke. Kalau di knowledge management tuh ada istilah yang disebut adalah meaning making, kemampuan untuk memberi makna. Itu yang secara sadar maupun tidak sadar kita alami di sepanjang usia kita sampai sekarang ini begitu ya. Kemampuan Mm-mm, kita untuk ya, melihat kompleksitas persoalan yang kita hadapi di lingkungan kita. Ambil contoh sederhana gini deh, yang lebih gampang itu kan bicara soal pertama-tama untuk yang berkeluarga ya. Pertama-tama mulai dari masa ketika anak kita kecil itu dunia seakan semua berpusatnya pada kita begitu ya. Semua untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai lihat lingkungan, kita belajar untuk melihat juga kebutuhan orang lain dan bagaimana kita fit in di dalam sebuah masyarakat begitu ya. Kita mengikuti norma-norma yang ada, mengikuti para mentor, pembimbing, pemimpin kita lah mungkin ya, pemimpin agama maupun di luar agama. Lalu kemudian kita mulai tumbuh lagi lebih lanjut menjadi orang yang lebih independen, punya prinsip sendiri begitu ya. Kita tidak hanya ya, ikut-ikutan sama figur yang kita idolakan, orang tua atau memang tokoh tokoh tertentu misalnya. Kemudian kita mulai berani untuk istilahnya ada satu Profesor Kiden bilang self authoring. Kita mau menulis buku hidup kita sendiri begitu ya. mm, Itu kan satu tahapan lagi dalam hidup ketika kita uh, mulai lebih jelas kita tuh maunya kemana. Banyak orang berhenti sampai di sana ketika kita nggak bisa lepas dari lingkungan atau worldview yang kita punya. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang juga bisa melihat um, dunia dunia lain gitu ya yang ada di sekitar kita. Kita lihat sekarang ini kan makin sulit untuk orang bisa berkomunikasi, bisa bertukar gagasan dengan orang-orang dengan latar belakang atau ideologi yang berbeda begitu ya. ya, Kesannya ini antara itu atau ini. Padahal kan dua-duanya punya kebenarannya gitu ya, yang mm, mungkin belum lengkap sih, bukan salah 100% begitu. ya, Nah, tujuan untuk personal development sebenarnya untuk sampai ke titik itu, bagaimana kita bisa sama-sama menemukan sesuatu yang lebih lengkap, bagaimana kita bisa meaning making, membuat makna yang lebih lengkap terhadap situasi yang sedang kita hadapi. oke, Di dunia oke, profesional pun sama ya, sebenarnya ya. mm, Di dunia profesional pun kita lihat kalau melihat merujuk ke perjalanan karir seseorang, pertama-tama sebagian besar mulai dari bawah ya, mulai dari ya, menjadi kontributor individual gitu ya, bekerja ada dibimbing oleh supervisor atau siapa. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah ketika dia mulai diberi tanggung jawab untuk memimpin satu tim, jadi tim leader ya, atau jadi supervisor misalnya. ya, Kadang-kadang orang yang sangat jago, sangat ahli di pekerjaannya ketika diberi tanggung jawab manajerial tertentu malah jadi stuck begitu ya. Malah kok jadi ya, lebih susah ya, mending saya aja yang kerjain begitu ya. Itu kan tantangan betul, kepemimpinan pertama tuh yang betul, yang betul, dihadapi ya, seseorang di mm, dalam dunia ya, profesional begitu. Ketika dia harus mm, mulai untuk membuat planning yang bukan cuma bergantung sama dia sendiri tapi tergantung sama orang lain yang tentu latar belakang dan skillnya beda-beda begitu ya. ya, Dan kemudian ya, mendelegasikan, mengolah ego, memperhatikan pertumbuhan orang-orang, itu kan satu tantangan kepemimpinan sendiri. Sampai kemudian makin kompleks, dia memimpin sebuah tim fungsional sampai yang relatif konteksnya masih mirip ya, karena di satu bagian tertentu, hingga dia perlu memimpin tim yang lebih besar, satu organisasi, satu yayasan, satu ya, enterprise begitu, yang sangat kompleks kan bidangnya. Gak betul, semuanya betul, nggak semuanya dia ahli secara mendalam tentu saja dibilang, tapi dia punya wawasan yang cukup, punya kebijaksanaan yang cukup. Harapannya sih punya kebijaksanaan yang cukup ya pada saat dia sudah menempati di posisi ya, itu, iya, betul, sehingga dia bisa betul, mengorkestrasikan semuanya. ya, Nah, itu ya, pertumbuhan-pertumbuhan yang kita alami masing-masing tentu berbeda ya teman-teman di mm, ya. titik mana.
Oke, menarik sekali. Artinya eh, personal dan juga profesional ini kan perlu ditumbuhkan, dikembangkan. Nah, seolah-olah kan dalam arti tentu ada dua hal yang berbeda, tapi sebetulnya ini saling berhubungan antara Betul. pengembangan personal ya dan kemudian ya perkembangan dari profesionalitasnya dia, sehingga itu bisa saling mendukung dan sebagainya. Nah, Bro, kita mau ini nih supaya para pendengar kita ini mendapat inspirasi banyak nih dari dua hal yang saling berhubungan sehingga itu mendukung seseorang untuk berusaha dan sebagainya. Nah, dari personal dulu mungkin hal apa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dari sisi personal ini. Artinya prinsip-prinsip apa sih yang harus dimiliki dari sisi personal ini sehingga nanti ini bisa mendukung profesionalitas kita di dalam usaha kita. Bagaimana, Bro? Eh, Baik, kalau dari sisi personal, mungkin kita akan lebih banyak bicara soal leadership maturity ya, lebih ke kematangan melihat situasi begitu, kematangan melihat dunia. Ada sebuah model maturity yang menyebutkan bahwa orang-orang orang itu mengalami satu pertumbuhan psikologis tertentu gitu ya, terutama dalam hal dia melihat kompleksitas dunianya. Banyak orang bilang dulu ketika udah usia 25 perkembangan psikologis itu berhenti. Ya, Tapi ternyata itu sudah terbantahkan. Ada teorinya constructive development theory yang bilang bahwa sebenarnya pertumbuhan itu terus ada sampai usia berapapun. Hanya memang perlu diperhatikan pertumbuhan yang seperti apa. Kita seringkali punya asumsi bahwa ketika kita belajar sesuatu yang baru tuh kita sudah bertumbuh. Tapi pandangan ini menyebutkan bahwa belum tentu ternyata. Ada momen-momen pembelajaran yang sifatnya informatif, menambah wawasan, mm, menambah pengetahuan, betul. menambah, Ya, ya. tapi enggak juga nambah kematangan atau kebijaksanaan sebenarnya ya. Mm-mm. Ada pembelajaran yang disebut juga jadi itu disebutnya horizontal learning, ada sesuatu yang Mm-mm. disebut sebagai vertical learning. Pembelajaran yang membuat kita menjadi tumbuh, menjadi naik kelas gitu ya, naik kelas. Kita Mm-mm. bisa Ya. melihatnya dalam uh, level gitu, kalau boleh disebut level yang berbeda. Nah Itu itu seperti apa itu, Bro? membutuhkan Horizontal learning dengan vertical learning itu. Boleh kalau dicontohkan konkret di itu. Mm-mm. kalau misalnya gini, kalau misalnya kita asumsikan lewat jenjang pendidikan lah misalnya ya, S1 itu kan ada orang yang menganggapnya seperti ini. S1 itu kita sama-sama belajar untuk melakukan analisis. Jadi semua SKS yang masuk itu 144 Ya. atau berapapun sekarang itu untuk membuat fondasi sehingga kita bisa punya kemampuan untuk menganalisis suatu fenomena tertentu begitu ya. Jadi makin banyak SKS-nya pada saat level itu eh, objektif utamanya adalah supaya kita bisa melihat sesuatu, menganalisis, membedah, dan kemudian Mm-mm. menceritakannya lagi gitu ya. Ya. Kemudian ketika masuk ke S2 dan selanjutnya, kita belajar untuk mensintesa gitu ya. Dari beberapa ilmu yang ada, kemudian membuat sesuatu yang relatif baru begitu. Setelah doktoral dan postgraduate tentu beda lagi. Ini Ya. ilustrasi aja ya supaya mungkin lebih lebih kebayang buat teman-teman Ya. bahwa seringkali itu kita menambah banyak pengetahuan baru sama halnya seperti kita menginstal banyak aplikasi baru di HP begitu ya. Hmm. Aplikasinya makin Betul. banyak, makin bisa Banyak, betul. macam-macam. Iya. Tapi yang dilakukan ya padahal ya masih di cara pandang yang sama begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan seringkali kalau terlalu banyak malah ngeheng karena Betul. karena Ada karena yang saya terlalu menginstal aplikasi itu hanya digunakan sekali, setelah itu udah deh, nggak tahu itu ya itu ya seperti apa. Ya, ya target yang transformasional adalah ketika kita mampu menggunakan si aplikasi-aplikasi itu dengan cara yang baru begitu ya. Bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dianalisis, tapi kemudian ya, juga untuk bisa dibuat sesuatu yang baru gitu. Uh, itu yang mungkin ilustrasinya untuk menggambarkan yang vertikal tadi ya, yang bagaimana kita vertikal. Ya, bisa membuat yang baru. ya. Oke, baik. Ya.
Lanjut bro, tadi sangat menarik sekali soal pembicaraan mengembangkan personal tadi. Selain sadar akan kematangan dan sebagainya, ada hal prinsip apa lagi bro yang perlu ditingkatkan, artinya dikembangkan dalam sisi personal? Dari sisi personal, saya pikir soal self awareness sama self management itu memang dasar ya, Ya, kemampuan kita untuk mengenali diri dan jujur dengan keadaan diri. Ini bicara soal intrapersonal begitu. Itu basic sekali ya. Itu yang memang perlu dibangun di awal. Uh, Kemudian ya kita mulai beranjak ketika mulai melihat keluar gitu ya. Tentu nggak bisa dipisahkan, dua-duanya itu berjalan secara betul, paralel. betul. Kemampuan Ya, untuk social awareness dan social management juga kan dikembangkan sambil jalan begitu. Ketika ya, influence kita mulai bertambah, tanggung jawab kita makin bertambah, kan kita tidak hanya berkutat di diri sendiri begitu ya. Pelan-pelan iya, uh, kita dibawa atau kita membawa diri sih sebenarnya untuk makin luas, membawa pengaruh yang lebih luas bagi orang oke, lebih betul, banyak. betul. Iya. Ya, intinya ketika seseorang diminta untuk mengembangkan sisi personal, ya kata kuncinya mungkin awareness itu ya. Jadi ada sebuah kesadaran untuk mengembangkan semuanya, baik itu potensi, wawasannya, cara dia belajarnya itu bagaimana, cara menyerap ilmu dan kemudian dia menggunakan tidak hanya sekedar menyerap berbagai macam ilmu tetapi tidak mengaplikasikan, ya, lalu menjadi contohnya tadi HP yang banyak aplikasi tetapi tidak digunakan seoptimal mungkin gitu. Atau membeli apa itu organ atau piano dan sebagainya tetapi kualitas-kualitas di dalamnya tidak dioptimalkan sehingga bisanya cuma kunci C, D dan F gitu ya, tapi tidak betul-betul kualitas yang ada di dalam keyboard itu tidak digunakan seutuhnya. Mungkin seperti itu bisa Betul, menjadi gambaran betul. pengembangan personal itu ya, Bro ya. Mm, mm, Ya. mm. Di Nah, dunia kita sekarang kan toolsnya banyak banget, semuanya udah canggih sekali sebenarnya untuk ya, dibuat apapun. betul. Ya sama Iya, seperti kalau kita belajar apa itu Zoom itu ya. Taunya hanya menggunakan masuk jadi peserta. Tapi padahal di dalamnya itu banyak sekali aplikasi, banyak sekali tools di sana untuk bisa mengoptimalkan. Bahkan di situ ada breakout room gitu ya. breakout Oh, room, ya, iya, whiteboard. makanya yang bisa dioptimalkan sehingga menjadi semakin optimal pembelajaran di Zoom itu tidak monoton tetapi justru bisa membantu orang untuk bisa berinteraksi dan berproses bersama. Nah, hal-hal yang seperti ini dari sisi personal mungkin juga bisa digambarkan seperti itu ya. Oke, Iya, itu selamat. menariknya justru Betul, betul, ketika kita pakai justru makin cepat kita belajar ya, karena ada betul. kebutuhan-kebutuhan yang kita tangkap begitu ya, Iya. daripada Jadi baca manualnya. bisa jadi itu menggambarkan juga potensi. Semakin digunakan, semakin diasah, semakin dipraktekkan, justru itu menjadi semakin bertambah. Seperti itu. Oke, baik. Bro, sebelum masuk ke uh, professional development nih, saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung, ada beberapa yang baru masuk dan sebagainya. Kita berinteraksi dan menimba inspirasi nih dari Bro Ibra. Nah, Bro, tadi kan soal sisi personal nih ya. Soal personal yang harus dikembangkan dan tadi ya kata kunci yang bisa kita tangkap ya awareness, sebuah kesadaran bahwa dirinya punya potensi dan mengoptimalkan potensi itu seoptimal mungkin, bahkan menjadikan potensi itu lalu menjadi sebuah sikap hidup yang akhirnya ya bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau kita berbicara soal profesional, profesionalisme dan sebagainya dalam sebuah usaha, nah, prinsip apa yang harus dimiliki atau yang harus ada supaya seseorang itu bisa bertumbuh berkembang profesionalitasnya. Baik, kalau tentang profesional itu terutama di konteks zaman sekarang ya, zaman sekarang ini kan katanya mulai muncul namanya gig economy ya. Jadi kalau dulu orang berkembang profesional itu di satu, ini mungkin zaman ayah-ayah kita sih, yang kerja di satu perusahaan untuk waktu yang lama, kemudian perkembangannya sangat tertata begitu ya, sangat sangat constraint di satu tempat. Zaman kita
Dan apalagi zaman setelah new normal nanti kan makin banyak ketidakpastian begitu ya, dan makin banyak orang-orang yang bekerja secara freelance, nggak terikat di satu institusi tertentu. Betul, betul. Dan kemudian model yang dikembangkan adalah model-model organisasi yang kolaboratif begitu ya. Nggak terlalu banyak struktur, tapi setiap orang ada di satu proyek yang sama karena pengalaman dan skill tertentu begitu ya. Kemudian mereka bersama-sama melakukan inovasi-inovasi yang baru. Jadi mungkin saya pengen pinpoint bahwa ada konteks-konteks seperti itu dalam hal Ya, professional development yang kita hadapi saat ini. ya, Uh, Nah, di saat itu sebenarnya sangat penting buat kita untuk punya knowledge dan pengalaman yang spesifik begitu ya, yang stand out dibandingkan dengan pengetahuan yang umum-umum aja, yang mungkin tidak tidak bisa didapat ketika kita mengalami kuliah di tempat yang sama sekalipun begitu ya, karena itu udah ya, basic, udah hygiene factor betul. itu harus ada, tapi itu tidak membuatmu punya nilai tambah gitu ya, dan itu yang perlu didapat lewat pengalaman-pengalaman kerja volunteering atau kerja bareng dengan tim-tim dengan proyek yang spesifik. Nah, Ya, itu yang ya. perlu dicari saat-saat ini. Nah, ada satu konsep yang disebut sebagai T-shape, T huruf T, T-shape Mm-mm. person Ya, begitu. Ini dikembangkan dari sebuah design firm di Amerika namanya IDEO. Dia sebutkan bahwa dulu orang mendikotomikan ada generalis sama spesialis begitu ya. ya, Ada yang sangat ahli di satu bidang tapi dia nggak tahu bidang yang lain. Ada yang sepertinya ahli di banyak hal tapi hanya kulitnya saja begitu ya. Dan betul, tugasnya betul. berbeda. Tugas mereka Mm, punya fungsi yang berbeda. Si Dave Kelly, si founder dari IDEO ini bilang bahwa setiap orang itu perlu membangun uh, um, keahlian itu seperti huruf T ini. Dia memang harus punya satu satu keterampilan yang spesifik, yang mendalam, Iya, tapi dia harus punya wawasan yang cukup sehingga dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang dari mm, latar belakang ilmu yang berbeda. Itu sangat iya, iminen di tempat dia karena dia kan desain firm, dia harus mengkombinasikan beberapa pendekatan dari biologis, psikologis, hukum, desain dan sebagainya. iya, Kalau diilustrasikan mungkin seperti puzzle begitu ya. Orang itu perlu mm, ada hooknya gitu sehingga kalau betul, dibentuk tuh jadi sesuatu yang jadi gitu. betul. Iya, iya, Jadi satu iya, tim yang fully functional. Nah, secara profesional mungkin itu yang ada di bayangan kita ketika kita mulai merencanakan untuk mengambil satu skill yang baru. Dan di dunia kita sekarang ini agak berbeda dibanding dulu yang sangat bukan mendewakan ya, tapi mengutamakan gelar begitu ya. mm, Gelar apapun yang kita punyai dalam 10-20 tahun tuh ilmunya mungkin sudah obsolete kalau iya, yang teknikal ya. iya, iya, Sudah iya, ketinggalan zaman. betul. Dan kita Iya, harus terus belajar, kita harus terus mm, mm, mengembangkan diri. Mungkin setiap 6 bulan, setiap 1 tahun perlu ada belajar lagi satu micro skill tertentu yang akan bermanfaat buat karya atau penugasan kita berikutnya gitu ya sampai di depan. Nah, pemilihan mm. skill apa dan bagaimana memilihnya itu memang yang perlu kita pelajari nih caranya. Tadi maka disebut ada learning how to learn dan what to learn. Iya, Dari sisi profesional itu penting banget di zaman sekarang. Apalagi nanti kan kita profesi itu sangat dinamis ya, sangat sangat cepat berubah. mm, Bro Andi misalnya yang iya, uh, di training offline begitu, mm, kemudian ketika COVID berhenti semuanya, perlu betul, segera belajar. betul. Iya, betul, betul. Iya, itu biasanya saya kalau sebelum COVID ini eh, 1 bulan bisa dihitung berapa hari ada di Jakarta. Artinya setelah itu harus melayani di antar ke pulau satu, ke pulau yang lain dan sebagainya. Gitu ya. Tapi saat ini ya berhenti total, artinya berhenti total untuk tatap mukanya, gitu ya. Tetapi kemudian ada peluang baru nih untuk kemudian bisa tetap melayani dan bahkan ada sesuatu yang baru bisa berjumpa dalam waktu yang bersamaan, gitu ya, di berbagai macam daerah dan bisa bisa berkomunikasi melalui online dan itu sesuatu yang baru memang.
Iya, Ya, bahkan bisa menjangkau yang tadinya mungkin nggak punya akses begitu ya, yang iya. akan sangat mahal untuk transport ke tempat dimanapun pertemuannya begitu ya, dan Mm-mm. kita justru malah bisa meluaskan apapun yang kita mau bagikan gitu ke teman-teman. Iya, baik. Ya. Apalagi bro, yang artinya tadi kan dijelaskan bahwa ya dunia ke depan ini ada banyak hal yang baru, maka ada unsur artinya yang dikembangkan. Kalau soal profesionalitas ya lebih ke organisasi kolaboratif dan sebagainya, berkolaborasi. Itu konkretnya bagaimana itu? Kalau pertama-tama memang pola suaranya ya. Maaf. Ah, ya suaranya lebih lebih kenceng nih bro. Ya, oke, baik. Thank you Lala ya. Kalau saya Ya sih di sudah dunia kenceng banget ya. Eh, eh, eh. Ya, memang di dunia kita sekarang ini perlu menjajaki kesempatan-kesempatan untuk belajar, Iya, baik yang sifatnya teori baru, tapi juga selain itu sebenarnya kesempatan-kesempatan baru buat praktek sih, kesempatan-kesempatan baru untuk mengaplikasikan pengetahuan yang baru didapat gitu. Karena kan iya, secara secara filosofinya mungkin pembelajaran itu kita bicara mulai dari pengalaman, kemudian dibuat teorinya, kemudian direfleksikan, lalu dibuat konsepnya lagi begitu ya. Siklusnya kan seperti itu, cara-cara iya, kita belajar. Nggak bisa stuck cuma di balik meja, atau nggak bisa hanya praktek saja tanpa direfleksikan, kemudian nggak progres gitu ya, nggak improve. Nah, iya, di dunia iya, kerja pun saya pikir seperti itu ya. Untuk kesempatan untuk teman-teman yang di dalam company mungkin ini kesempatan yang baik untuk belajar bidang-bidang yang baru, bidang-bidang yang lain selain yang teman-teman sudah kuasai begitu ya. mm-mm, Di mm-mm. company mungkin lebih sulit karena kan ada sekat-sekat fungsional begitu. Tapi Iya, makin banyak korporasi sekarang yang memungkinkan itu untuk bisa mendapat perspektif dari bidang-bidang yang lain. Sekarang kan banyak tuh courses-courses juga finance for HR, terus HR for operation gitu ya. Maksudnya kita jadi lebih paham kebutuhan teman-teman yang lain, nggak hanya fokus sama apa yang kita kerjakan saja. Eh, iya, Kesempatan-kesempatan untuk volunteering juga menjadi kesempatan yang baik sebenarnya untuk mempraktekkan kemampuan kita. Ambil contoh misalnya tentang coaching gitu ya, Bu Randi. iya, iya, Kalau dari pengalaman yang dulu tuh banyak leader-leader yang belajar coaching. Kemudian dia mempraktekkan ke anggota timnya begitu ya. Ada yang mulai yang dari 5-10 orang, ada yang 150, banyak sekali gitu ya. Tapi betul, kemudian betul. dia mencari kesempatan malah untuk volunteer coaching untuk kepala sekolah dan guru-guru sebagai bagian dari social service begitu ya. Saya tanya Iya, kenapa praktek seperti itu. mm-mm. Dia sampaikan buat saya sih coach anak buah itu lebih gampang karena saya udah tahu semuanya Iya, betul. dan mereka akan ikut begitu aja ya. Iya, Itu nggak menambah leadership skill saya, influence saya. Ketika saya keluar ketemu dengan orang-orang yang saya nggak, mereka juga nggak kenal saya sama sekali. mm-mm. Itu justru jadi kesempatan dia untuk menambah kemampuan dia begitu ya, lebih teruji begitu ya di lingkungan yang baru, di setting Betul, yang baru, betul. menambah wawasan dan mungkin merefresh gitu ya pemahaman-pemahaman yang selama ini sudah dibangun berdasarkan pengalaman di tempat kerja. Kesempatan-kesempatan seperti itu mungkin yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman profesional. Dan Iya, uh, sekarang makin banyak nih kesempatannya kalau kita bicara soal pendidikan kan di pendidikan Merdeka Belajar misalnya. Merdeka Kita Belajar. Iya, diharapkan mahasiswa itu bukan hanya selesaikan SKS-nya tapi juga dia magang misalnya. iya, Dan dia mendapatkan pengalaman nyata di tempat kerja. Ini mm-mm. bermanfaat buat dua-duanya sebenarnya, baik buat si mahasiswanya untuk Iya, connect apa betul, yang dia pelajari sama apa yang bisa dipakai di tempat kerja, dan di betul. sisi lain juga kesempatan belajar yang luar biasa buat para mentor ini, para profesional yang sudah ada begitu ya. Dia bisa Iya, dapat source
pendekatan yang terkini, dia bisa bagikan juga kristalisasi pengalaman dia begitu ya. Kan nggak Ya, semuanya sudah dibakukan dalam bentuk teori, ada pengalaman-pengalaman yang justru ini kesempatan belajar nih untuk bisa dikembangkan lagi bersama teman-teman yang lebih muda. Banyak ya, kesempatan tumbuh sebenarnya di mana-mana. iya, betul Merdeka, sekali. Bro Alis. Oke, Ada teman-teman, tulisannya. teman-teman boleh loh, dalam arti tentu kita ada kesempatan mumpung ada Bro Ibra yang baru bergabung, mau bertanya, ya masih ada kesempatan 5 menit nih Bro. Mau bertanya, mau menanggapi dan sebagainya dari apa yang diuraikan oleh Bro Ibra itu sangat menarik ya. Saya menangkap ada satu sisi profesionalitas yang dibutuhkan untuk di zaman sekarang itu tadi dikatakan ya soal knowledge yang spesifik. Artinya ya mungkin bukan hanya knowledge ya boleh ya, tapi juga skill yang sungguh-sungguh yang spesifik gitu ya, yang mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain dan itu mungkin yang lebih dalam arti tertentu yang bertumbuh, yang berkembang, yang artinya bisa bisa merebut dunia baru ini atau new life ini. Kira-kira ada ini enggak bro, apa itu sambil menunggu teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya. Proses atau tips bagaimana sih supaya betul-betul kita itu bisa artinya bisa menemukan sesuatu yang spesifik, kemudian menjadi seseorang yang tidak hanya sekedar uh, hidup berdasarkan dari ilmu yang sudah didapat, tetapi justru bisa bertumbuh, berkembang, menemukan sesuatu yang baru dan akhirnya bisa berkiprah secara lebih lebih optimal di dalam dunia baru ini. Hmm, mungkin lebih buka mata, buka telinga begitu ya. Semua, kalau kita meminjam istilah yang banyak dipakai di startup itu kan start with problem begitu ya. Mm-mm. Bagaimana kita melihat satu situasi tertentu yang tentu saja ada kebutuhan tertentu yang muncul yang belum bisa dihadapi saat ini, kemudian kita berinovasi menghasilkan sesuatu yang baru begitu ya. Dan kan kalau orang-orang startup tuh selalu nyari masalah, bukan cari-cari masalah dalam cari gara-gara maksudnya, Ya, tapi betul. cari sesuatu untuk ditangani. Mm-mm. Uh, tapi buat kita pun sebenarnya demikian gitu ya, memformulasikan apa yang kita mau pelajari itu satu hal. Kedua, memang kita bisa buat individual development sendiri untuk individual development plan. Apa yang secara sadar saya mau kembangkan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan misalnya. Apakah ini sesuatu ilmu yang sudah mature tapi saya belum pelajari. Ya, Misalnya kalau sekarang saya nggak punya pengalaman di akuntansi atau finance, saya bisa belajar itu ilmunya udah jelas lah di sana, udah ada dan tinggal dipelajari. Atau memang ini satu ilmu yang masih berkembang saat ini sehingga saya harus banyak eksperimen bersama teman-teman. Misalnya untuk pembelajaran online seperti ini kan kita 2 bulan terakhir ini mencoba banyak hal begitu ya, mencoba ya, menyesuaikan adaptasi lagi apa yang mungkin apa yang masih harus kita siasati dari situasi seperti ini. Um, dan kemudian kan muncul tuh listnya, oh saya mungkin perlu belajar digital marketing, oh mungkin saya perlu belajar tentang learning technology, oh saya mungkin perlu belajar tentang storytelling begitu. Hal-hal itu yang kemudian kita bisa refleksikan dan kita canangkan, kita rencanakan buat pembelajaran kita gitu ya, secara personal maupun ya, secara profesional. Kadang-kadang itu memang butuh orang lain sih, karena uh, kemampuan kita merencanakan itu sebatas kemampuan kita melihat situasi begitu ya. Sangat bermanfaat kalau kita ketemu mentor, orang yang sudah kenal dunianya sehingga bisa dapat cepat, oh kira-kira di lapangan itu tantangannya apa saja. Atau kalau misalnya mau belajar dari buku-buku Idiot's Guide itu bagus banget sebenarnya. ya. Karena secara singkat tuh dia ngasih landscape, oh persoalannya tuh seperti ini. Kemudian kalau kita mau dalamin ya kita harus cari sumber yang lain begitu ya. Jadi kita dapat gambaran umum, kemudian kita bisa explore lebih lanjut. Eh, Ya. mungkin itu sih beberapa tips-tips yang bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih, Bro. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Susilo ini, ya. Ilmu adaptif, bagaimana nih mempelajarinya? Silakan, Bro. Adaptif ya.
itu lebih ke sikap sih sebenarnya ya, lebih ke mindset Iya, kita untuk terus beradaptasi. Dasarnya tentu dunia kita kan memang berubah dan berubahnya makin cepat begitu ya, makin volatile, makin tidak pasti, makin kompleks, makin ya perlu adaptasi karena perubahan itu bisa terjadi dengan sedemikian cepatnya sehingga apa yang kita pelajari itu udah tidak relevan lagi gitu ya. Kemampuan iya, beradaptasi saya pikir dasarnya dari kerendahan hati untuk terus betul. belajar. Itu Kerendahan masuk ke hati bagian personal development ya, Bro ya. Artinya ya, ya, memiliki kemampuan yang adaptif, yang fleksibel untuk menghadapi situasi zaman dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika ada sesuatu yang baru, lalu ya orang menjadi lebih mudah untuk bisa menyesuaikan. ya, dan Ya, keterbukaan pikiran juga ya, bahwa ada cara-cara lain atau cara pandang lain yang berbeda dari yang selama ini saya yakini yang membuat saya selamat sampai di sini gitu ya. ya. Itu yang perlu terbuka. Tapi Oke, baik. pertanyaannya Bro Alis apa ya? Terima kasih ya. Makanya itu saya tidak tahu pertanyaan Bro Alis apa itu ya, sehingga tidak bisa dijawab. Oke, sambil nanti menunggu pertanyaan dari yang lebih jelas dari Bro Alis ya, supaya supaya saya bisa. Oh ini, pendidikan online di Papua Baik. dapat banyak halangan dari infrastruktur dan sebagainya. Singkat Bro, sebelum waktu berakhir. Oke, eh, saya nggak merasa punya kapasitas untuk menjawabnya ini. Tapi saya pikir setiap setiap orang, setiap kita banyak belajar dari local wisdom ya. Mungkin cara pikir kita, mindset kita ini kan agak-agak urban sentris atau Jawa sentris begitu ya, yang melihat semuanya tuh kayaknya dibuat digital itu oke, karena yang di sini yang kita alami, yang kita lihat sehari-hari ya seperti itu gitu. Terima kasih Bro Alis yang share bahwa keadaan di Papua bisa jadi saudara-saudara kita mengalami situasi yang sangat berbeda gitu ya. Saya pikir pembelajaran itu bisa dilakukan, prosesnya tetap bisa dilakukan. Teknologi kan hanya enabler sebenarnya, memungkinkan kita untuk bisa belajar lebih cepat, uh, lebih punya akses ke banyak tempat. Di Papua, saya pikir di sana juga pasti ada sentra-sentra pembelajaran dan juga ada teman-teman yang bisa terlibat lebih jauh untuk membuka atau menyalurkan akses-akses yang luar biasa melimpah di internet ini ke teman-teman yang ada di sana. Dan tentu Oke, pertama-tama ya. sebenarnya yang perlu digali adalah kemampuan mereka sendiri karena pasti teman-teman di Papua juga punya sesuatu untuk dibagikan dan dikembangkan begitu ya sesuai dengan konteks di sana. Setuju, setuju. Ya, Jangan baik. sampai kita menganggap bahwa yang ada di sini lebih baik padahal mungkin mereka lebih ngerti tentang hal-hal tertentu yang ada di sana. Ya, betul, Local betul. level. Oke, terima kasih, Bro. Nah, karena waktu satu dua kata yang mau disampaikan, Bro, untuk sahabat-sahabat sahabat-sahabat bis kita. Mungkin harapan atau kabar sukacita atau hal apa yang kira-kira yang bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Waduh, kabar sukacita ya. Kabar sukacitanya sekarang ini kalau kita mau belajar apapun sebenarnya, eh, dunia kita kan sudah makin demokratis, sudah makin pendidikan ilmu itu udah sangat terbuka buat siapapun gitu ya. Kita bisa belajar sama eh, teman kita di Papua yang punya eh, knowledge khusus tentang keadaan di sana. Kita bisa belajar dari profesor dari Harvard, MIT atau dari manapun langsung lewat akses-akses yang terbuka saat ini. Aksesnya terbuka lebar dan hampir gratis begitu ya yang kita bisa dapatkan. Uh, itu banyak sekali peluangnya. Tapi yang kedua yang kita perlukan sebenarnya adalah learning community, teman-teman pembelajar seperti Bro Andi, Bro Alis, teman-teman di sini begitu yang selalu mau belajar. Tempat kita bisa mengasah juga mendalami, bertukar gagasan begitu ya. Karena bursa ide ini penting banget ketika kita mau menghasilkan hal-hal yang baru justru kan. Kita mau Ya, collaborate to innovate sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang banyak. oke, Saya baik. berharap bisa bisa ke arah sana sih kita. Oke, terima kasih Bro Ibrahim atas inspirasinya pada malam hari ini yang pasti sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat BIS dan itu sesuatu yang berharga sekali dan mudah-mudahan di era yang baru ini, di new life ini kita semuanya
bisa menghidupi itu dengan kualitas personal kita, kualitas profesionalitas kita, dan bertumbuh dan berkembang, lalu bisa mencapai sebuah keberhasilan. Tentu itu yang kita harapkan bersama-sama ya bro. Terima kasih bro sharingnya untuk malam hari ini, dan juga terima kasih teman-teman yang bergabung di malam hari ini. Terima kasih Anda hadir di acara BIS ini, dan acara ini nanti juga saya upload di YouTube Andi Iwan Iswanto. Maka bagi yang terlambat untuk melihat kembali perbincangan saya dengan Bro Ibra, nanti bisa dilihat di sana, direnungkan di sana, direfleksikan, dan kemudian kita bisa optimalkan, karena kita ingin bersama-sama di masa new life ini ada banyak hal yang sungguh-sungguh bisa kita kembangkan dari sisi personal kita, dari sisi profesionalitas kita. Dan tadi Bro Ibra mengatakan ada banyak peluang di luar sana yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gali. Yang terpenting adalah kita memiliki sebuah mindset yang positif, usaha untuk menyebar luas pergaulan kita dengan berkolaborasi dan sebagainya. Dan harapannya nanti ya sesuatu yang indah yang terjadi pada diri kita. Terima kasih bro, selamat malam. Kita bertemu di lapak sebelah lagi kalau kita mau bertemu. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Sehat selalu Selamat untuk malam. kita semuanya. Kita doakan dan usahakan ya.